Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM F0A020007. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan secara singkat mengenai industri hilir agro tanaman pinang di Provinsi Jambi. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah contoh dari buah pinang. Nah, pinang ini nama latinnya yaitu Arece catechu L. Di setiap daerah pinang ini dijuluki berbagai macam julukan. Misalnya di Aceh disebut pineng, di Toba disebut pining, dan di daerah saya sendiri orang biasa menyebutnya bangka. Nah, dalam bahasa Inggris pinang ini dikenal sebagai battle palm atau juga dikenal sebagai battle nutri. Pinang ini tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan juga Afrika bagian timur. Nah, tanaman pinang ini termasuk ke dalam tanaman famili Arecaceae yang dapat mencapai tinggi 15-20 meter dengan batang tegak lurus bergaris tengah 15 cm. Nah, itu adalah ciri khas dari tanaman pinang ini sendiri. Nah, tanaman ini pinang ini biasanya berbunga pada awal dan akhir musim hujan. Biasanya memiliki masa hidup 25-30 tahun. Karakteristik dari bijinya yaitu berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda. Nah, untuk habitat di Indonesia sendiri, hampir di seluruh provinsi pinang ini ada. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, sampai Irian Jaya. Kemudian bagaimana dengan Jambi? Nah, Jambi ini mayoritas terdapat 3 daerah mayoritas di Jambi, yaitu ada di Tanjung Jabung Barat, ada di Tanjung Jabung Timur, dan juga di Muara Jambi. Nah, untuk Tanjung Jabung Barat ini, hasil dari pinangnya itu dijuluki sebagai Raja Pinang Asia. Artinya kita dikenal pinang terbaik di Asia yang berasal dari Provinsi Jambi dan daerahnya yang bernama Tanjung Jabung Barat. Nah, kemudian kandungan kimiawi biji pinang ini ya, banyak mengandung alkaloid, arekloid, dan lain sebagainya. Juga tanin, flavan, senyawa fenotik, asam galat, getah, lignin, kemudian minyak menguap dan tidak menguap, dan juga mengandung garam dan protoantosionodin. Itu adalah kandungan dari kimiawi dari biji pinang. Nah, biji pinang ini memiliki khasiat, banyak sekali khasiat, tapi di sini saya akan sebutkan setidaknya 6 khasiat pinang ini dalam bidang pengobatan. Bisa sebagai anti kanker, kemudian menghentikan pendarahan, stimulisasi, juga sebagai desentri. Nah, ini adalah sebagai obat cacing dan meningkatkan vitalitas. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat dari pinang ini dalam bidang pengobatan. Nah, kemudian bagian yang bermanfaat dari pinang, mulai dari biji sampai limbah. Boleh kita katakan ini tanaman ini semuanya bisa dimanfaatkan. Mulai dari biji bisa sebagai obat, kemudian sekamnya bisa kita buat, nanti akan kita buat yang namanya briket. Akarnya bisa dijadikan obat. Kemudian
serta limbah dari tanam pinang ini sendiri bermanfaat, yaitu sebagai zat pewarna. Nah, bagaimana kemudian kalau kita melihat dalam pandangan ekonomi bisnis, pinang ini sebenarnya sangat menjanjikan karena pinang ini merupakan komoditas perdagangan yang menggiurkan. Per kilonya bisa mencapai 10.000 rupiah. Kemudian permintaan pinang dari berbagai negara-negara Asia, terutama itu India, sangat tinggi. Kemudian pinang yang berasal dari Tanjung Jabung Barat yang tadi saya sebutkan itu menjadi andalan di negara Asia. Jadi boleh dikatakan untuk wilayah Asia ini, pinang yang berasal dari Provinsi Jambi yang dari daerah Tanjung Jabung Barat ini itu adalah kualitas pinang terbaik Asia. Kemudian yang selanjutnya itu pengolahan pasca panen. Untuk pengolahan pasca panen ini, panen buah masak penuh ya dibagi menjadi dua ya. Kemudian panen buah muda. Untuk ciri khas yang buah yang sudah masak ini memiliki warna yang kuning, kulitnya berwarna kuning atau kemerahan. Kemudian yang masih muda ini cirinya yaitu buah masih berwarna hijau tua, berumur antara 7-8 bulan. Kemudian pengolahannya terdapat proses perebusan. Nah, ini pengolahan pasca panennya yaitu buah tersebut dibelah menjadi dua, buah dikeringkan dengan panas sinar matahari, kemudian kulit buah ini dikupas, dijemur kembali hingga kering. Nah, setelah kering bisa langsung dikemas. Itu adalah proses pengolahan pasca panen. Nah, ini adalah proses alat untuk pengupasan biji pinang tersebut. Nah, jika kita ingin membuat suatu produk dari tanam buah pinang ini sendiri, kita bisa memanfaatkan yaitu dari sabutnya. Bisa kita buat menjadi briket. Ini bernilai ekonomi sekali briket ini karena permintaan ekspor yang sangat tinggi. Sebelum kita lanjut, briket ini adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar, digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Kalau bahasa mudahnya yaitu sebagai bisa untuk memanggang ikan, memanggang ayam, untuk penghangat ruangan juga bisa. Kemudian alat dan bahan untuk pembuatan briket ini, pertama itu ada sabut pinang, kemudian bahan yang kedua ada starch atau amilum, kemudian kayu bakar. Alatnya sendiri yaitu cerobong asap, yang kedua yaitu bambu atau pralon, yang ketiga ada ayakan. Bagaimana cara kerjanya untuk pembuatan briket ini? Itu sangat sederhana, setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama yaitu sabut pinang. Nah, kemudian sabut pinang ini dijemur hingga kering, kemudian dibakar hingga menjadi arang. Nah, kemudian setelah menjadi arang, diayak dengan ayakan 120 mes. Kemudian dicampur dengan larutan amilum 85% berbanding 15%. Nah, setelah itu masuk ke tahap pencetakan. Pencetakannya yaitu menggunakan bambu ataupun pralon. Kemudian kita bisa keringkan. Setelah kering, maka jadilah itu yang namanya briket. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah contoh dari briket. Briket ini sangat bernilai ekonomis kalau dimanfaatkan.
karena permintaan dari ekspor briket ini sangat tinggi untuk terutama di negara-negara Eropa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai industri hilir agro tanaman pinang ini. Mulai dari perkenalan pinang itu apa, dia tumbuh di mana, sampai daerah-daerah mana yang tempat tumbuhnya pinang ini, kemudian di Indonesia dia terdapat di mana, kemudian untuk industrinya yaitu diolah menjadi briket. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, saya mohon diluruskan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.